Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sungguh kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bertemu di dalam talk show lewat channel YouTube di dalam pembinaan usia senior dengan tema tetap berkarya di usia lanjut lewat channel YouTube GIA Dr. Cipto Semarang. Hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini ada dua narasumber yang luar biasa, yang energik, semangat, dan tetap berkarya di usia lanjut. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, saya perkenalkan dulu dua narasumber, yaitu satu Ibu Lydia Haryanto. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Eli. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Yang kedua adalah Bapak Andreas Suryanto. Selamat malam Pak. Puji Tuhan, selamat malam. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat. Ya, itulah narasumber kita malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai bincang-bincang kita selanjutnya, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang akan melandasi pembicaraan kita, pembahasan kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina Pendeta Nathanael Rabono. Mari kita dengarkan bersama-sama, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Saya persilakan untuk Ibu Haryanto membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan khususnya untuk melakukan acara pembinaan tetap berkarya di usia lanjut. Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami, khususnya para usia lanjut, para senior, diberkati untuk menjadi berkat bagi keluarga, khususnya bagi anak, menantu, cucu, dan juga bagi sesama. Terpuji namamu. Kami akan memulai acara ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu usia senior yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan saat ini akan disampaikan dengan sebuah tema tetap berkarya di usia senior atau usia lansia. Mari kita akan membaca sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 23 dan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, para usia senior yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat sosok Musa, Nabi Musa, di mana Musa dipanggil oleh Tuhan, terutama ketika Musa dipanggil Tuhan untuk
mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, usia Musa adalah 80 tahun. Usia yang sangat lanjut. Tetapi mengapa Tuhan memanggil seorang yang sudah berusia lanjut untuk menjalankan tugas yang sangat berat, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memilih-milih, membeda-bedakan usia tua, usia muda, tetapi Tuhan masih juga menghargai usia-usia senior, usia-usia tua. Terbukti Musa di usia 80 tahun masih mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, kita juga teringat Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika seorang Kaleb ya di dalam kitab Yosua, di sana dikatakan di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 11 bahwa Kaleb usia 85 tahun. Kaleb berusia 85 tahun. Dia mendapatkan panggilan dari Tuhan juga untuk mengalahkan Hebron dalam usia yang lanjut 85 tahun. Nah, kesimpulannya adalah bahwa di dalam Alkitab ini dinyatakan bahwa usia itu tidak menghalang-halangi seseorang untuk melayani. Usia tidak bisa menghalang-halangi orang untuk berkarya. Usia tidak bisa menghentikan orang untuk melakukan karya-karya, temuan-temuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita, sekalipun usia kita sudah dikatakan usia senior, mari kita tetap berupaya, berkarya. Oh, tenaga saya tidak kuat. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, ada statement seperti itu. Saya sudah tidak sanggup lagi berpikir. Tidak, Bapak Ibu, selama kita masih bisa berdoa, berdoalah. Selama kita masih bisa berkarya, berkaryalah. Selama kita masih bisa melayani, layanilah Tuhan. Selama kita masih bisa berjuang, menghasilkan uang, berbisnis misalnya sekalipun sudah usia lanjut, usia senior, maka kerjakanlah, lakukanlah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang luar biasa yang namanya adalah Kolonel Harlan Sanders. Kolonel Harlan Sanders. Dia orang Amerika, pensiunan tentara, seorang yang pensiun dari tentara pangkat kolonel, tapi ketika dia menjalani hidupnya pensiunan tentara, dia merasa kekurangan. Uang yang dia dapatkan dari pemerintah tidak cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Akhirnya Harlan Sanders, dia berjuang, dia berupaya membuka rumah makan cepat saji, ya, KFC. Kita semua tahu ya sekarang sudah mendunia. Ya, KFC itu adalah ayam goreng ala Harlan Sanders. Dan itu sudah mendunia kemana-mana. Saudara tahu bahwa Harlan Sanders ini, dia berjuang dari usia 70 tahun. Dan akhirnya dia, singkat cerita, ya dia sukses, berhasil luar biasa. Dan karyanya itu tembus sampai ke mancanegara, ke seluruh dunia. Siapa yang tidak tahu KFC? Saudara, ini luar biasa.
ditemukan oleh seorang yang sudah senior, usia 70 tahun lebih. Ya, saudaraku, kita juga ingat Ronald Reagan. Seorang yang usianya sudah 72 tahun. Dia menjadi presiden Amerika. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua yang usia-usia senior tentu masih ingat ya Presiden Ronald Reagan. Itu usia 72 tahun. Nah, kita juga tahu Nelson Mandela. Dia berusia 76 tahun. Dia menjadi presiden di Afrika Selatan. Ini luar biasa. Ya, saudara, ada juga seorang yang namanya Hazel Suarez. Dia seorang nenek. Dia mencapai gelar sarjana itu di usia 94 tahun, Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Banyak sekali ya kalau kita searching di Google, kita akan temukan orang-orang yang sudah usia lanjut, mereka baru mencapai gelar sarjana. Wah, sangat-sangat luar biasa, tekun, sabar di usia senior, mereka rajin belajar ya di universitas-universitas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu usia senior yang terkasih, jangan kita mengatakan, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak kuat, aku sudah enggak bisa apa-apa. Jangan, tapi mari kita berbuat sesuatu. Dan di usia senior, pendelegasian kepada anak muda itu ya, itu harus. Tetapi justru itu ketika kita pensiun, ketika kita sudah tidak bekerja lagi, maka kita mempunyai banyak waktu. Kita bisa mengadakan satu karya-karya dan kita bisa memberikan temuan-temuan baru, ya justru di usia lansia, di usia senior. Biarkanlah firman Tuhan ini terus akan mendorong kepada setiap kita. Musa, Kaleb, dipakai Tuhan luar biasa ketika mereka berusia senior, sangat senior sekali. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Nathanael Rabono. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita. Waktu cepat berlalu, tak terasa kita sudah berada di usia senior ini. Suka duka tentunya boleh kita lewati ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh Ibu sharingkan bagaimana Bapak Ibu masih tetap berkarya sampai dengan usia lanjut ini. Monggo saya persilahkan kepada Ibu Lydia. Ya, terima kasih Bu Eli untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sejak usia muda sudah berkarya, khususnya aktif bekerja sebagai seorang pendidik. Saya menggeluti dunia pendidikan selama 36 tahun. Sebetulnya menjadi guru itu bukan cita-cita saya. Saya bisanya menjadi guru itu awalnya diminta oleh kepala sekolah SMP saya, karena waktu itu saya putus sekolah di SMA. Jadi saya sudah masuk SMA kelas 1, saya putus sekolah. Dan waktu itu ada salah satu guru SD di desa saya yang meninggal mendadak karena sakit. Nah, terus oleh kepala sekolah saya di SMP di Cirebon dengan sekolah yang sama, itu mengatakan di desa saya di Jamblang itu ada pelajar dari SMP kita yang pasti bisa
mengajar gitu. Coba dihubungi. Akhirnya saya dihubungi untuk menggantikan sampai akhir tahun pelajaran. Nah, pada saat itu waktu saya mengajar, ada satu hal yang saya rasakan, inilah dunia saya. Ya, saya merasa begitu enjoy dengan tugas saya menggantikan ibu guru tersebut. Saya melihat anak-anak yang tadinya tidak bisa, mereka menjadi mengerti, menjadi bisa. Itu membuat saya sangat senang sekali. Dan saya dalam hati saya, ini dunia saya. Nah, kemudian saya saya dihubungi oleh Bapak Pendeta Gereja Isa Masih Cirebon waktu itu, kalau kamu mau sekolah lagi, sekolah guru itu ada. Karena dengan bersekolah, mestinya kamu bisa mengajar lebih bagus di Semarang. Nah, ibu saya, almarhum mama saya waktu itu keberatan. Tidak mengizinkan, jangan jadi guru. Nanti TBC. Orang kuno kan seperti itu toh. Tapi papa saya mendukung dan akhirnya saya dengan beasiswa Gereja Isa Masih Pringgading, saya bersekolah di Semarang. Nah, kemudian setelah lulus kan saya mengabdikan diri mengajar sampai purna tugas 13 tahun yang lalu. Begitu purna tugas, saya masuk ke sekolah teologi. Karena waktu lulus SMP itu saya kan ingin masuk sekolah Alkitab di Malang, di Beijing kan ada sekolah Alkitab lulusan SMP boleh. Tapi dilarang juga oleh ibu saya gitu. Jadi kemudian saya kan begitu purna tugas, saya masuk ke STT, Sekolah Tinggi Teologi, waktu itu di STBI, sampai saya lulus. Jadi saya ingin tetap melayani Tuhan melalui bidang pendidikan. Ya, jadi di usia lanjut saya tetap berkarya walaupun tidak aktif bekerja secara langsung mengajar, tetapi saya duduk di kepengurusan yayasan pendidikan ya di gereja kita ini, Yayasan Cipta Wiyata. Juga saya menjadi pengurus di STT Abdiel milik Gereja Isa Al-Masih. Ya, saya punya moto, setia kepada hal yang kecil, pasti Tuhan berikan hal-hal yang lebih besar. Yaitu di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi di usia lanjut saya masih semangat berkarya. Karena saya tahu penyertaan Tuhan begitu indah. Selama masih ada kesempatan, saya selalu ingin berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, itu sedikit sharing saya. Terima kasih Ibu Lydia, kesaksian yang indah. Di mana yang saya tahu Bu Lydia ini dari muda jadi guru, bahkan setelah pensiun sekalipun guru itu bukan cita-citanya, tetapi dia menemukan sesuatu yang benar-benar dia inginkan, ingin mencerdaskan anak bangsa. Kemudian setelah pensiun pun Ibu masih ingin terus belajar dengan
belajar di teologi ya. Itulah Bapak Ibu yang kita dengar kesaksian dari Ibu Lydia, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita para usia lanjut untuk tetap berkarya sekalipun di usia tua. Terima kasih Bu Lydia. Kemudian saya tutup dengan pertanyaan yang sama, silakan Pak Andreas Suryanto untuk boleh membagikan kepada kita semua tentang pengalaman hidup Bapak sampai hari ini masih tetap berkarya. Monggo. Ya, terima kasih Bu Eli. Memang sampai usia lanjut kita tetap berkarya itu memang tidak mudah. Tetapi pengalaman saya, kita harus mengalami Tuhan. Ya, sebagaimana visi gereja kita, yaitu kita harus mengalami Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan berdampak bagi sesama. Nah, mengalami Tuhan itu artinya apa Bu? Supaya kita tetap berkarya terus di usia senja, bahkan nanti sampai Tuhan datang. Itu kuncinya adalah kita mengalami Tuhan. Artinya perjalanan kehidupan kita, kekristenan kita itu merasakan pembelaan Tuhan gitu ya. Jadi kalau sakit ya Tuhan sembuhkan. Kalau punya masalah Tuhan tolong. Itulah pengalaman yang saya alami Bu Eli. Sehingga saya tetap berapi-api dan semangat melayani sampai hari ini. Amin. Ya, khususnya banyak sih pengalaman yang saya alami, dan pada kesempatan malam hari ini saya mau sharingkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan pekerjaan saya. Pada waktu itu Tuhan pernah mengizinkan saya mengalami habis-habisan di dalam pekerjaan. Jadi ya hutang banyak, semua aset, rumah, mobil, toko yang saya punya saya jual semua untuk melunasi hutang saya, itu tidak cukup. Nah, saya mengalami fase-fase seperti itu. Saya pernah mengalami ya keadaan yang sangat berat. Kalau orang bilang katanya, wah pasti ini Pak Andreas Suryanto pasti sudah top, tidak bisa bangkit kembali. Atau paling tidak gila gitu. Ya memang kalau orang kerja nggak punya modal Bu, kan berat. Ya tapi ada orang bilang nggak punya modal nggak apa-apa asal masih punya nama baik gitu kan. Boro-boro nama baik Bu, saya buka cek semua kosong, nggak ada orang mau percaya. Jadi ibaratnya kalau saya noleh kiri, kanan, muka, belakang itu sudah mentok. Tidak ada jalan lagi keluar. Tapi ada satu jalan, yaitu ke atas. Ketika saya berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, berserulah kau kepadaku pada masa kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, kata Tuhan. Nah itu saya hanya berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang orang bilang, tidak mungkin bisa bisnis. Nah, lewat ketergantungan saya kepada Tuhan, bisnis yang terpuruk seperti itu akhirnya lambat laun Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan saya percaya itu bukan oleh karena saya yang hebat, tetapi itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Ya, saya pernah mengandalkan akal pikiran saya. Kalau orang Jawa bilang sikil gundas, ndas gusikil ya. Iya Pak. Itu kan, wah kerja ngotot luar biasa, tetapi saya gagal. Malah nyaris, malu nggak malu saya ceritakan, nyaris saya itu mau dipenjara Bu. Tapi beruntung karena saya bersandar kepada Tuhan. Kalau saya bersandar kepada manusia, seperti dua teman saya, bisa dipenjara. Nah inilah Bu, pengalaman saya miliki bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun manusia mengatakan tidak mungkin, mustahil, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Amin Bu. Itu akhirnya saya dipulihkan lewat pekerjaan yang Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Di dalam Amsal 10:22 kan dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu sukses berhasil. Susah payahmu tidak menambahi. Dan itu yang saya alami Bu. Ya saya dengan sekarang ini jadi saya lebih banyak melayani. Ya, saya memikirkan pekerjaan Tuhan. Nah, sebaliknya saya memikirkan pekerjaan Tuhan,
gantian Tuhan mikirkan pekerjaan saya. Kalau Tuhan mikirkan pekerjaan saya, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita gitu. Amin. Nah itu akhirnya Bu, utang saya yang begitu banyak akhirnya bisa saya lunaskan. Rumah, mobil, toko yang saya jual akhirnya Tuhan berkati, pulihkan kembali. Amin. Itu lewat apa? Lewat pekerjaan yang Tuhan berkati. Jadi bukan tiba-tiba Tuhan kirim, wah ini anakku butuh uang, tak kirim uang 1 box dari surga. Jadi lewat pekerjaan yang Tuhan berkati, akhirnya hutang-hutang saya yang begitu banyak bisa saya lunaskan. Dan rumah, mobil, toko yang saya jual, Tuhan juga akhirnya dapat berkati kembali. Ya, itulah Bu. Jadi itu kesaksian yang saya pernah alami. Jadi saya mengalami Tuhan seperti itu, maka saya di dalam perjalanan iman saya pun tidak mudah Bu, di dalam kekristenan saya, tapi saya tetap nempel pada pokok pohon anggur yang benar. Itu saya pokoknya tetap nempel dengan Tuhan itu. Amin. Nempel sama Tuhan. Amin. Karena apa? Saya tahu persis bahwa apapun yang saya alami dalam hidup ini, saya punya Tuhan Yesus. Dia adalah pembelaku. Nah, Amin. itulah Bu Eli. Mungkin sementara sharing saya itu masih banyak sih itu. Iya, Pak. Jadi saya pesan dengan oma opa lansia ini, ya. Jangan takut, jangan gentar di usia senja ini. Kita tetap berkarya, kita tetap bekerja, tetap melayani, semangat karena kita melayani Tuhan yang hidup, pembela kita yang ajaib. Amin. Ya, amin. Itu yang sementara yang dapat saya sharingkan Bu Eli. Terima kasih Pak Suryanto. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar sharing daripada Bapak Andreas Suryanto. Sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, ada suka, ada duka. Bahkan terkadang kita diperhadapkan kepada sesuatu yang kelihatannya kandas. Kemanapun kita tidak bisa minta tolong, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Semua pintu tertutup. Tetapi ada satu Allah yang senantiasa pintunya terbuka untuk kita. Bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan kepada Beliau. Untuk itu, mari teruslah kita ikut setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita mengalami Tuhan di dalam hidup ini, kemudian bertumbuh di dalam iman, dan berdampak bagi sesama. Mari sebelum kita melanjutkan segmen selanjutnya tanya jawab, sebentar lagi ada yang mau lewat Bapak Ibu sekalian. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma, karena anak cucu masih membutuhkan kita semua. Siapa bilang
lansia tidak berguna. Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Kita lanjutkan dengan segmen selanjutnya yaitu segmen tanya jawab. Saya persilahkan untuk pertanyaan ini untuk Ibu Lydia. Tip apa saja Ibu supaya di usia lansia ini kita tetap mampu berkarya? Ya, terima kasih Bu Eli. Tips yang bisa saya berikan, yang pertama, miliki hubungan intim dengan Tuhan melalui saat teduh. Amin. Setiap hari, ya, setiap pagi, membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Ya, begitu banyak hal yang kita hadapi, mulai buka mata sampai nanti istirahat lagi malam, tentunya kan banyak sekali yang kita hadapi. Tanpa firman Tuhan sebagai pijakan kita, ya, sebagai kebenaran yang kita pegang, maka hidup ini khususnya di masa pandemi ini di mana kesulitan sangat banyak, tentu kita akan kebingungan dan karu-karuan. Tapi karena kita terus bergantung kepada Tuhan, ya seperti tadi Pak Sur bilang, bersama Tuhan, ya terus menghidupi firman Tuhan, tentu kita dapat menjalani hidup ini walaupun kesulitan selalu ada. Kita bisa menjalaninya. Lalu yang kedua, tetap semangat, jangan pernah atau jangan mudah putus asa. Amin. Ya, karena orang kalau sudah putus asa itu jadi malas mengerjakan apa saja. Usia boleh terus bertambah, tapi semangat harus tetap muda. Jadi di bidang mana kita melayani, ya khususnya kalau saya dan Pak Sur itu kan di bidang di seksi paduan suara, kami memang sudah lama sekali di paduan suara, tapi kami tidak pernah bosan menyanyi. Karena Tuhan telah memberikan talenta itu kepada kami, kepada saya khususnya, saya tetap semangat, tidak pernah bosan, sejak muda melayani di bidang paduan suara, ya selain di bidang pendidikan tentunya, ya
Seperti Yosua, ya. Dari Yosua 14 ayat 11 kita bisa membaca, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kemudian yang keempat, tentu saja kita harus menjaga kesehatan. Ya, jadi tidak terus karena saya berserah pada Tuhan, Tuhan pimpin saya sepanjang hari ini, ya. Tuhan berikan saya kesehatan, tapi kita tidak jaga kesehatan, ya sama aja bohong. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan. Biasanya kalau usia sudah tambah, itu juga berdatangan yang namanya tamu-tamu tidak diundang, ya. Dulu berjalan lutut tidak apa-apa, sekarang lututnya mudah redek gitu ya. Naik tangga dulu bisa cepat, sekarang lambat-lambat. Jadi ya kita harus terus menjaga kesehatan. Kalau memang tahu punya penyakit, kan dokter ada memberikan obat, memberikan vitamin, itu harus rajin ya, sehingga kita tetap sehat walaupun usia boleh bertambah. Kemudian juga walaupun sudah lanjut usia, kalau sudah senior, olahraga harus rutin ya. Bukan kalau pas ada waktu terus olahraga, itu namanya bukan untuk kesehatan. Jadi yang namanya olahraga itu harus rutin. Setiap hari ya, walaupun sederhana mungkin jalan kaki. Ya, atau renang kalau bisa renang ya. Pokoknya olahraga, jaga kesehatan itu rutin. Bukan kalau pas ada waktu ya saya olahraga. Kalau tidak ada waktu ya tidak. Itu namanya tidak rutin. Ya, mungkin tips dari saya hanya itu, Bu Eli. Terima kasih Bu Lydia. Sudah kita dengar tips dari Ibu Lydia. Tetap intim di dalam Tuhan. Membaca firman tiap hari. Jaga kesehatan. Jaga pola hidup sehat ya tadi, makan teratur, olahraga teratur, dan yang lain-lain tadi yang sudah kita dengar. Saya persilakan untuk Pak Sur untuk pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana pendapat Bapak bahwa di usia lanjut sebaiknya istirahat total, menikmati sisa hidup bersama dengan anak-anak, dan bergantung kepada anak-anak. Bagaimana Pak pendapat Bapak untuk ini? Menurut pengalaman saya, jangan istirahat Bu. Ya. Ya, kita harus tetap berkarya. Ya tentu saja sebisa kita. Ya. Jadi kita tidak boleh istirahat. Nanti kalau istirahat kita malah pikun nanti. Ya. Jadi kalau kita bekerja masih bekerja ya kerjalah. Ya. Ya sebisa kita, memang tidak pada waktu muda seperti pujian tadi itu. Yeah. Kita kerja keras waktu muda, tapi sekarang sudah lansia, kerja sebisanya, sakti tae orang Jawa bilang. Iya Pak. Ya, kita harus tetap berkarya. Terus untuk olahraga misalnya, ini kita juga harus seperti apa yang dikatakan Bu Lydia, itu kita tidak boleh saelingi olahraga. Ini harus, olahraga itu harus rutin, harus diadakan waktunya. Ya tentu saja olahraganya disesuaikan Bu dengan usia. Orang melu futsal, orang melu sepak bola, ada itu Bu ya. Ya tadi jalan kaki, berenang, tadi bagus Bu. Itu ya kalau untuk olahraga. Kemudian kalau untuk pelayanan, wah ini jangan sampai kendor walaupun kita usia senja tapi tetap semangat melayani. Mengapa? Karena di usia kita ini kita masih semangat melayani, itu dilihat junior-junior kita Bu, kita kan senior. Betul. Sehingga mereka bisa membandingkan, yang senior aja begitu semangat. Ya kenapa saya yang junior kok malah ogah-ogahan. Ya. Justru semakin kita melatih ya fisik kita, otak kita untuk berpikir, itu malah nggak cepat
pikun Bu ya. Jadi kita masih tetap segar ya. Ya kita berharap ya sampai Tuhan datang kita tetap segar untuk melayani. Ya, amin. Itu Bu. Terima kasih Pak Sur. Jawaban saya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengar kesaksian tanya jawab tadi dari Bapak Ibu narasumber bahwa di usia lanjut, tadi Pak Suryanto bilang harus tetap berkarya sesuai dengan kemampuan kita, tetap berolahraga juga sesuai dengan umur kita, bahkan tetap semangat melayani Tuhan untuk membangun semangat kepada yang muda-muda. Demikianlah tanya jawab sore hari ini. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan Pak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mari, pesan-pesan apa kira-kira untuk para pemirsa dan kita semua para usia senior di tengah masa pandemi seperti saat ini? Monggo Bu Lydia, pesan-pesannya untuk kita semuanya di masa pandemi ini. Ya, pesan dari saya yang pertama, jangan pernah merasa terlalu tua untuk berkarya bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan pernah beralasan karena sudah lanjut mengatakan, biar yang muda-muda sajalah yang berkarya dalam pelayanan. Mereka kan generasi penerus ya. Itu tidak boleh ada dalam kamus kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, selama Tuhan masih memberi kita kemampuan, kita masih terus berkarya. Khususnya di masa pandemi ini, tentu juga Tuhan tetap memberikan kesempatan. Ya, contohnya dalam pelayanan paduan suara, karena saya berkecimpung di bidang pelayanan paduan suara, dengan adanya prokes jarak 1 meter, kan tidak mungkin kita tampil fisik di gereja. Ya, 1 meteran nyanyi gitu kan tidak mungkin. Jadi kita ada hikmat untuk membuat paduan suara secara virtual. Ya. Awal-awal ya semua anggota paduan suara bingung bagaimana caranya. Ya, tapi akhirnya Tuhan beri hikmat, ya Tuhan beri jalan keluar yang baik ya. Toh ada Zoom, ada video call, kita sama-sama belajar. Ya, jadi akhirnya bisa juga dengan bantuan multimedia ya Mas Bayu, Mas Hendra, juga untuk Bu Esther, itu mereka bisa mengedit. Jadi yang pandai itu mereka, kitanya cuma nyanyi ya Pak Sur ya, kita nyanyi, rekaman dikirim ya, pertama kali rekaman suara, kemudian rekaman video. Kemudian jadilah paduan suara virtual tanpa harus berdekatan, ya karena kalau berdekatan kan tidak boleh, ya harus berjauhan. Jadi tetap kita bisa melayani walaupun di masa pandemi, ya tidak jadi halangan di bidang kita masing-masing, tidak jadi halangan untuk tetap melayani Tuhan. Dan kita di usia lanjut ini, di pandemi ini, di mana corona begitu ganas memakan korban, ya beberapa rekan juga ada yang dipanggil Tuhan melalui penyakit ini, tetapi kita tidak usah khawatir, ya karena apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang indah di hidup kita, ya jadi mari tetap terus melayani pekerjaan Tuhan, kita terus berkarya di usia lanjut ini. Itu saja Bu Eli. Terima kasih Bu Lydia. Untuk pertanyaan selanjutnya juga yang sama. Pesan-pesan apa Pak Sur untuk kita semuanya di masa pandemi ini? Iya, memang virus corona ini global ya.
kita semua ini tidak terkecuali. Bahkan kita usia lansia ini sangat khawatir karena memang banyak teman-teman yang seusia saya ini banyak yang lewat ketika dia terpapar COVID, lewat meninggal. Dan kalau sampai hari ini saya, Bu Lydia, Bu Elia dan juga teman-teman masih ada, ini pengalaman yang saya dapat. Jadi yang pertama-tama ya, karena virus itu ada di mana-mana, Bu, ada di mana-mana. Jadi yang pertama-tama yang saya lakukan adalah saya berdoa. Saya minta Tuhan, tolong Tuhan, tutup bungkus kami sekeluarga dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus supaya kita dilindungi. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mempertahankan imun. Dengan apa, Bu? Imun tubuh itu kita harus dengan makanan yang jangan ngawur ya, Bu ya. Makan yang sehat. Ya, makanan sehat, makan yang teratur, makanan. Kemudian juga istirahat yang cukup. Hindari stres, Bu. Jangan terlalu banyak pikiran. Ya, kita ini sudah oma opa, punya putu-putu. Nah, ini pengalaman saya jangan kita ini sudah dulu membesarkan anak-anak, sekarang masih mikiri putu-putu. Lah itu ya kalau bisa ya jangan sih. Tapi kalau memang mampu ya silahkan. Tapi kalau tidak nanti stres ya. Kita tadi sudah membesarkan anak-anak kita itu sudah wah, puji Tuhan, haleluya ya. Jadi ini maksudnya supaya tidak stres. Nek nuruti wah anaknya banyak, Tuhan pikir wah ya. Kita cuma doakan saja Tuhan lindungi anak, menantu, cucu. Amin. Cicit mungkin ya Bu Ella itu. Itu jadi dari supaya tidak stres, istirahat yang cukup, makan yang baik. Dan yang terakhir yaitu Bu, kita mesti harus ya dengan olahraga sebisanya tadi. Kemudian juga jangan lupa prokes. Berjemur. Berjemur. Berjemur dapat sinar matahari itu ya. Prokes tentu ya Bu ya. Jadi kita harus protokol kesehatan harus. Nah, itulah itu yang dapat saya bagikan Bu, supaya kita di usia lansia ini tetap semangat dan tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Sur, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dua narasumber kita berbincang. Biarlah pandemi ini segera berlalu. Kami doakan bahwa bangsa dan negara ini pasti bisa melewati ujian dan bisa menjadi lebih baik di hari-hari yang mendatang. Kita doakan pula untuk bangsa dan negara kita yang sudah 76 tahun. Untuk itu mari kita tutup segmen ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Biarlah kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon berdoa Bapak Andreas Suryanto untuk mendoakan kita semuanya, dan doa penutup juga doakan bangsa dan negara. Terima kasih untuk semua tim yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang acara pembinaan para lansia di gereja kami ini Tuhan. Khususnya untuk acara talk show pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Bersyukur buat Bapak Pendeta Rabono, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Juga bersyukur buat Ibu Eli sebagai host yang memimpin acara ini. Dan juga bersyukur buat Ibu Lydia yang menjadi narasumber yang sudah memberkati kami. Dan bersyukur pula buat hamba-Mu. Bersyukur pula Tuhan, berterima kasih buat teman-teman operator multimedia, sound system, pemain musik.
yang sudah memberkati kami semua Tuhan di dalam acara talk show pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jerih lelah yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan terus membalas dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Keluarga yang Tuhan berkati, usaha pekerjaan yang Tuhan berkati. Terlebih buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Bapa, Engkau juga akan terus memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tolong Tuhan yang hari-hari ini juga sedang bergumul menghadapi pandemi ini. Tolong Tuhan, 76 tahun kemerdekaan Tuhan sudah menolong memimpin. Kami percaya di ulang tahun selanjutnya, di tahun-tahun mendatang, Tuhan Yesus, negara Indonesia ini adalah punya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di bumi Indonesia ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Joko Widodo dan seluruh menteri. Semua Tuhan, aparat-aparat yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, Tuhan Engkau juga akan terus memberkati. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa, lindungi bangsa kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Agar bangsa kami di dalam kemerdekaan yang ke-76 ini Tuhan akan semakin berjaya. Karena nama Tuhan Yesus dipermuliakan di negara kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon sertai perjalanan kami. Tutup bungkus kami semua Bapa dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Kau akan pertemukan kami kembali pada kesempatan mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.